Itu ketika Nabi Muhammad SAW itu berjalan fawaqafa Nabi SAW ala kabrin. Ketika Nabi berjalan dengan para sahabatnya, kemudian Nabi berhenti di dua kuburan. Lalu Nabi yuthbatu syajara alaihima, kemudian Nabi menanamkan dua pelepah kurma di antara dua kuburan tersebut. Lalu kata sahabat, "Mada fa'iluhu ya Rasulullah?" Apakah pohon itu bermanfaat ya Rasulullah? Lalu kata Nabi, "Na'am, li yukhaffifa anhu idza thamara idza ma lam basah." Ketika pelepah kurma itu masih basah, maka pelepah kurma itu bermanfaat untuk meringankan dosa dari dua kuburan tersebut. Lalu kata Rasulullah, kata sahabat, "Apa yang dialami oleh dua kuburan tersebut ya Rasulullah?" Lalu kata Rasulullah, "Amma hadza la yasitur baul." Yang pertama adalah kuburan tersebut mendapat siksa kubur dari Allah karena perkara yang kecil. La yasitur baul, tidak menutupi atau tidak menyembunyikan ketika kencing. Jadi kencing sembarangan. Jadi perkara kencing sembarangan itu bisa bahaya. Perkara kecil tapi dapat azab syadid, dapat azab yang besar, yang berat. Seperti itu. Makanya kata Abu Hurairah, banyak ulama, para habaib, kiai, ustadz yang menggaung-gaungkan bahwasanya di neraka itu paling banyak itu perempuan. Tapi kata Abu Hurairah, laki-laki paling banyak masuk neraka karena perkara yang kecil, terutama al-baul, perkara kencing, bahkan jadi patokan banyaknya orang yang terjerumus atau tergelincir dalam hal tersebut. Kata wa amma hadza, yang kedua adalah mahada yu'adzib bil lisani wa yamshi bin namimah. Yang kedua adalah dia itu sering ngadu domba orang. Lalu ngadu domba orang terus wa yu'adzib bil lisani, sering menyakiti orang dengan mulutnya. Ini yang dibilang sering ngadu domba gitu. Bahkan kalau kata ulama, bohong demi kebaikan itu boleh. Nah, dalilnya kayak gini. Misal si fulan sama si A dan si B itu berantem, maka kita ngomong jujur, ngomong ke B itu si A lagi ngomel urusan lo, lagi dikata-katain. Lalu dia pergi ke A, ngomong lagi, B itu juga lagi dihina sama si B gitu. Jadi A dan B saling menghina, dan si C ini berkata jujur, tapi jujurnya adalah namimah, jujurnya adalah domba. Dan itu adalah dalil patokan bahwasanya bohong demi kebaikan itu boleh gitu. Nah, lalu apa poin pondasi dari sebuah tahlil, sebuah tahmid, sebuah yasinan yang sering diadakan atau bahkan menjadi adat tabiat? Pondasinya adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu menancapkan pohon kurma itu untuk meringankan dosa. Bayangkan, pohon bisa meringankan dosa seseorang, apalagi anaknya yang berdoa, apalagi keluarganya. Masa nggak mungkin kalau nggak meringankan sahib almarhum. Itu yang menjadi patokan. Makanya dibilang sabbaha ma fis samawati wal ard. Sabbaha, semua itu bertasbih, ma fis sama wal ard. Di dalam ilmu nahwu itu tidak mengatakan man tapi menggunakan ma, bimakna wasi', bimakna kulla asya' jamid wal hayat. Itu ma itu digunakan untuk sesuatu yang mati maupun yang hidup, yang berakal maupun tidak berakal. Makanya kata ma, berarti semua hewan itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hewan yang enggak punya akal bisa meringankan orang yang meninggal, apalagi kita yang hidup. Hakata. Na'am. Wa amma tsani, dan yang kedua adalah poin dari aneh terakhir, sering Bang Arif bilang masih sedih, masih terngiang-ngiang akan sosok ayahnya. Itu memang nggak masalah, tapi kalau terus-menerus itu jadi bahaya. Karena kata ulama, man asabak musibata fadhkur anna musibaka wa asabak bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau merasakan musibah yang besar, maka ingatlah bahwasanya musibah Nabi itu lebih besar darimu. Kalau Bang Arif Nandu ditinggalkan atau keluarga ditinggalkan oleh sosok
bapak yang hebat di umur 30-20, tapi Nabi kita di umur berapa ya? Nabi kita belum balik tapi udah ditinggalin sama orang tuanya. Maka tidak pantas kalau kita terus-terus bersedih, karena Nabi Muhammad yang pantas untuk bersedih aja tidak terlalu larut dalam sedih. Dan itu juga sebagian daripada iman. Ani pernah ingat satu kalam kakek Ani, al-maut kalbab, mati itu seperti pintu, setiap orang pasti melewatinya. Wal maut kalma, dan mati seperti air, kullu man yashrabuhu, siapapun pasti pernah minumnya. Jadi meninggal adalah sebuah hal yang pasti. Tapi lagi-lagi yang ngomong pun sebenarnya juga takut akan meninggal. Kata gitu. Tapi takut akan meninggal wajar, tandanya kita punya iman. Selagi masih ada khauf, nggak masalah. Kata gitu. Jadi Anda nggak bakal panjang-panjang lebar ngomong, intinya kayak begitu. Yang wafil akhir terakhir adalah Anda pakai kalam dari Abuya Muhammad bin Hasan al-Maliki, bilang bahwasanya Rabiul Awal itu lebih mulia, a'zam min syahr Ramadan, min syahr min Lailatul Qadar, min al-Aidain, bahwasanya bulan Rabiul Awal itu, wabil khusus Rabiul Awal dan hari Senin itu lebih agung daripada bulan Ramadan, lebih agung daripada Lailatul Qadar. Karena apa? Karena di Rabiul Awal adalah orang yang lahir, orang yang menciptakan Lailatul Qadar. Karena Nabi Muhammad kalau nggak lahir nggak ada Lailatul Qadar, nggak ada nuzul Quran. Jadi Nabi Muhammad adalah sebab atas semua apapun yang terjadi. Makanya ulama itu menisbatkan Rabiul Awal itu hampir lebih, bahkan sama bahkan lebih daripada bulan Ramadan, bahkan lebih hebat daripada Lailatul Qadar. Karena Nabi Muhammad lahir di situ. Kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak ada Lailatul Qadar, nggak ada nuzul Quran dan lain sebagainya. Makanya jangan sedih Bang Arif ketika bapak ente meninggal di bulan Rabiul Anwar. Rabiul Anwar adalah bulan yang nurnya penciptaan, pewujudan, nur sejati itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang perlu disedihkan karena pulang di bulan Nabi lahir. Bayangkan Abu Lahab idza jaa dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata yawm al-itsnin daiman yakhaffafu anhu bi surur bi Ahmad. Bayangkan Abu Lahab yang udah tercantum namanya di Al-Quran, neraka jahanam, tapi diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Senin karena perkara senang, gembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kita yang sampai jam sekarang masih terus bersolawat, masih yumdah ala Nabi Muhammad SAW, masih mengagungkan Nabi Muhammad, apakah Allah tega buat masukkan kita ke neraka jahanam? Ini logika dasar yang penting yang harus kita pegang. Seperti itu. Ane rasa cukup afwan kalau ada salah-salah ucap atau sulit untuk dimengerti, karena Ane juga sebenarnya malu kalau lama-lama di sini berdiri, karena al-fakir dari segi umur banyak yang lebih tua, dari segi ilmu banyak yang lebih pintar. Nah, Ane modalnya beruntung aja, beruntung Bang Arif kenal sama Ane, makanya Ane yang jadi berdiri di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sama-sama telah kita dengarkan tausiah atau ceramah agama yang disampaikan oleh Habib Burhan. Semuanya itu mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Sebelum ditutup dengan doa, barangkali dari Sahibul Bait untuk mengawali ucapan terima kasih, kami mohon kepada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman yang saya muliakan dan saya hormati, orang tua saya, guru saya, Ustaz Kiai Haji Marawi, Ustaz Insinyur Al-Ustaz Farnet, Bapak Ustaz Amir Sahib,
Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus dan khusus yang saya hormati, yang saya muliakan Sayyidil Walid Habib Hud bin Abdullah bin Ahmad Al-Attas, wal Habib Muhammad Rehan bin Hud bin Abdullah bin Ahmad Al-Attas, Habib Anis bin Syihab, Habib Daki Al-Kaf, dan juga para seluruh jamaah Ustaz Wi'ad. Mohon maaf, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya guru-guru kita, sehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya, amin ya rabbal alamin. Juga pada seluruh jamaah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di tempat ini dijadikan catatan amalan baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Saya atas nama pribadi Sohibul Musibah ingin mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada guru-guru saya, orang tua saya yang telah menyempatkan waktunya ke tempat saya untuk mendoakan almarhum ayahanda Bapak Sabri bin Saman Baud. Saya selaku anak tidak bisa membalas kebaikan seluruh para jamaah dan juga guru-guru saya. Mudah-mudahan kebaikan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga bermaksud untuk ke tempat ini untuk bersilaturahmi, bisa ketemu satu sama lainnya. Dan juga saya mewakili keluarga jika ada kekurangan tempat yang kurang enak, terus penerimaan saya yang kurang sopan, kurang akhlak, kurang adab, saya mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan juga saya selaku anak daripada almarhum Bapak Saprin, jika Bapak Saprin semasa hidupnya suka bercanda, suka lupa, suka salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan juga apabila almarhum Bapak Saprin punya urusan yang saya tidak tahu, saya memohon untuk datang kemari, gitu, ngomong sama saya atau nggak mau keluarga, supaya masalahnya bisa diselesaikan gitu ya. Mungkin gitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Afwan minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa Bapak Ustaz dan Syarif ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Maulana Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal karim ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan thayyibin. Hamdan yu'afini ma huwa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi min jalali wajhikal karim wa ajmi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Waj'alna muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil rahmatan wa quwwatan min syafan ya ahlal kubur. Ya ahlal kubur, khususnya kubur almarhum Bapak Sapir bin Bapak Saman Daun, khususnya kubur almarhum min ahli sahibul bait, khususnya min al-kubur almarhum min ahli jamaah ta'diyah, min al-muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'afanhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'afanha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'afanhum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qul ya karim
اللهم ثبتنا بالإيمان، اللهم ثبتنا بالإسلام، اللهم ثبتنا بالطاعة، اللهم ثبتنا بالمعرفة، اللهم ثبتنا بعاطفة في الدين والدنيا والآخرة. يا بني الهم يا كاشف الغم يا من يكفي يكفي ويرحم. اللهم هدى في البلاء يا الله، اللهم هدى في البلاء يا رحمن، اللهم هدى في البلاء يا رحيم. وهم بها سبحانك اللهم تحية بها سلام وآخر دعواكم الحمد لله رب العالمين.